Pak Purbaya ini kasir. Sebagai kasir dia mau mendorong mesin pertumbuhan itu dengan kapasitas. Bagaimana mungkin kasir mau mendorong pabrik? Sementara kepala pabriknya adalah politisi-politisi yang berkedudukan sebagai menteri teknis. Orang bilang kan, mana bisa menteri keuangan masuk sana? Saya kan cuma juru bayar, kata siapa? Rocky Gerung. Dengan berjalannya waktu, kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 ke 6% atau lebih lagi, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya. Ya Rocky Gerung ya? Ya Rocky Gerung. Jumpa kembali teman-teman Garsidah. Dalam video kali ini kita akan menyimak bagaimana pernyataan dari Menteri Ekonomi Nurbaya membungkam Rocky Gerung dengan menyampaikan bahwa ketika dia mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, maka Rocky Gerung harus meminta maaf kepada dirinya. Dan juga dalam video ini kita akan melihat bagaimana Ibu Irma Chaniago menyebut apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, statement-statement yang biasa dia lontarkan dalam berbagai forum publik adalah sebuah pernyataan yang menciptakan kebodohan politik dan tidak selayaknya untuk kita dengarkan atau ikuti. Nah, bagaimana selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama dalam video berikut ini. Pak Purbaya ini kasir. Sebagai kasir dia mau mendorong mesin pertumbuhan itu dengan kapasitas. Bagaimana mungkin kasir mau mendorong pabrik? Sementara kepala pabriknya adalah politisi-politisi yang berkedudukan sebagai menteri teknis, yang orang tahu ini politisi copet, kan? Itu persepsinya kan. Sebagai kasir pertama kali tentu dia nggak mungkin, karena pertumbuhan itu tidak datang dari kebijakan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan memakai hasil pertumbuhan untuk diredistribusi supaya problem sosial itu teratasi, kan logikanya begitu kan. Jadi mesti dituntut juga mampu nggak Pak Yudi ini, Sadewo ini mempengaruhi pikiran-pikiran politis, bukan pikiran politik, ya, pikiran politis di departemen teknis, perindustrian, perdagangan, pertanian, macam-macam kan, yang dikuasai oleh partai politik. Itu soalnya. Pak Menteri Keuangan datang dengan optimisme, sementara publik menerimanya secara pesimis. Kan itu soalnya. Jadi kita pastikan mereka bayar dengan sesuai dengan peraturan, dan habis itu nggak akan diganggu oleh aparat pajak lagi. Nanti juga saya akan buka tuh pengaduan ke Menteri Keuangan langsung. Nanti ke kami, saya langsung, tapi bukan gue yang baca ya, capek. Nanti ada tim saya yang monitor itu, sehingga kalau ada yang nakal-nakal bisa saya tangani langsung. Lu takut diprotes lu? Oh, lu ada angka yang sembunyiin, keluarin lagi di upload di ini biar mereka bisa ini. Tolong utangnya 37. Rasio utang ke PDB 39%. Di websitenya Pak Enggak 3% PDB. Nanti kita upload lagi deh biar clear, biar Anda bisa marah-marahin saya kalau utangnya gedean. Nanti saya marahin dia. Tapi enggak, itu memang perlu diketahui publik supaya kita lebih transparan. Cuman gini, kemarin ada yang tanyakan waktu di DPR, akan utang lagi apa enggak. Saya ingatkan waktu itu ada masukan dari DPR, Partai Demokrat kalau nggak salah, harap kelola fiskal countercyclical. Artinya apa? Kalau ekonomi lagi bagus kencang sekali, ya kurangin utangnya. Tapi kalau lagi hancur, ya siapa yang ngasih stimulus selain pemerintah? Kayak gitu. Kita akan melakukan itu. Kemarin kan agak lambat dikit ya, kita biarkan pada level sekarang. Saya optimalkan semuanya. Nanti kalau naik kencang ya kita kurangin. Tapi saya yakin dengan kebijakan yang baik, dengan sektor nanti swasta yang bisa berjalan dengan baik juga setelah di bottlenecking. Orang bilang kan, mana bisa Menteri Keuangan masuk sana? Saya kan cuma juru bayar, kata siapa? Rocky Gerung. Dengan tim akselerasi tadi, itu kan anggotanya banyak kementerian. Saya wakil ketua di situ, saya bisa masuk kemana-mana. Dengan kerjasama dengan Menko tentunya. Jadi nggak ada lagi istilah Pak Menteri Keuangan cuman juru bayar. Saya bisa berperan lebih aktif, apalagi instrumen fiskal, pajak dan bea cukai ada di saya. Kadang-kadang kan hambatan itu pajak yang nggak jelas, cukai yang bertumpuk-tumpuk, ininya, atau kebijakan Kementerian Keuangan yang lain. Kita akan bisa eksekusi dengan cepat. Kalau luar Kementerian Keuangan belum bisa karena tim tadi
membawai berapa? 26 kementerian. Tadinya 18. Kok 18? 18 kan jumlahnya 9. 26 dong. 26 cuma 8. Oh betul juga. Ya udah 26. Kira-kira begitu. Tapi itu akan jalan dalam waktu singkat. Saya pikir sedang disiapkan kepresnya. Mudah-mudahan minggu depan bisa ke istana. Kritik apa katanya? Biar aja nggak apa-apa, kan semuanya nggak bisa puas. Itu presiden aja kepilih berapa? 58, 30 aja kan nggak puas kan? Itu hal yang wajar. Tapi nanti gini, dengan berjalannya waktu, kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 ke 6% atau lebih lagi, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya. Ya Rocky Gerung ya? Ya Rocky Gerung. Minta apa? Nggak minta ke publik juga nggak apa-apa. Itu kan itu semacam kontrol juga buat saya. Artinya gini, jangan terlena juga lu tidur melulu. Tentang di Kementerian Keuangan anak buahnya banyak, gaji naikin sama dia, terus tidur. Saya kesini bukan untuk tidur kira-kira gitu. Itu kritik positif menurut saya. Sampai satu hal yang dia bilang katanya saya cuma juru bayar, nggak betul. Saya bisa masuk sana sekarang. Nah itu mesti dia koreksi nanti. Oke, kalau ada, makasih semuanya. Saya mesti pergi ke BGN ya. Makasih ya. Orang ini mengaku akademisi, kemudian juga mengaku sebagai profesor. Dan seneng banget disebut profesor, padahal dia bukan profesor, cuman S1 doang. Dia juga mengaku sebagai dosen. Adik-adik semua kan mahasiswa ya. Jadi saya pikir kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik ya yang mengaku ngajar di banyak banyak universitas, nggak pantas ngomong seperti itu. Karena itu mengajarkan kebodohan politik. Bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswanya yang baik, justru malah membuat mahasiswa Indonesia kalau ditangani oleh orang satu ini akan menjadi brutal. Saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung. Saya nggak heran. Kenapa saya nggak heran? Bayangkan, saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Karena apa? Karena yang dikutip itu bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Ini celaka ini umat Islam kalau begini. Dan menurut saya kali ini Rocky itu sudah melampaui batasannya dan wajar untuk dihukum. Saya nggak peduli dengan bahasa bilang itu hanya kritisi. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Saya ini tukang kritisi. Kami tetap melakukan kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah, tapi bukan mencaci maki. Ya, jadi patut orang ini dipenjara. Saya sebagai muslim nggak terima juga dia melakukan itu kepada orang-orang ya, umat-umat yang menurut saya, mohon maaf, mungkin tidak paham dengan seluruh niat busuk orang ini terhadap agama Islam. Nah, video yang sangat menarik. Bagaimana tanggapan teman-teman Garisida? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, serta subscribe jika video ini menarik. Dan sampai jumpa di video berikutnya.